SPSI, MES, psikolog, dan yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Eka Pujiati, SSTP, MSI. Serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di Caring Ketsi Bincang Ringan Gender dan Inklusi seri kelima tahun 2025. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti Caring Ketsi seri kelima tahun 2025. Peserta yang bergabung dalam aplikasi Zoom diharapkan mengaktifkan kamera, menonaktifkan suara, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar pada kolom Zoom meeting. Silakan untuk peserta mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan oleh panitia, dan untuk materi serta e-sertifikat akan diberikan oleh panitia pada link yang sama, dan untuk e-sertifikat akan diproses selama 5 hari kerja setelah pelaksanaan webinar. Untuk konfirmasi dan informasi terkait dengan e-sertifikat dapat menghubungi via WA atas nama Amsori dan Rizka. Untuk mengawali acara, marilah kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin semua dimohon dalam posisi duduk sempurna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Yang terhormat Ibu Dr. Lucia Aries Yulianti SSTP MM, silakan. Terima kasih Mbak Rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hari ini tergabung dalam kegiatan Bincangan Gender dan Sosial Inklusi di seri yang kelima. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu narasumber kita yang cantik jelita tiada tara, Ibu Ani Wijayanti
sarjana psikolog, magister psikologi juga. Beliau juga sebagai psikolog klinis di beberapa wilayah di Kota Probolinggo, termasuk juga psikolog klinis dan psikolog pendidikan di Puspaga Kota Probolinggo. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu guru BK, SMA, SMP, kemudian juga para undangan yang telah hadir juga di Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa juga moderator kita yang setia, Mbak Rate, Oktaviana SHMAP yang membersamai kegiatan ini dari waktu ke waktu sampai dengan tahun ini. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita dapat bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti bincang ringan gender dan sosial inklusi dengan tema komunikasi efektif dalam keluarga. Kenapa Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo concern terhadap kegiatan peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga, tentunya karena core-nya ini dalam sebuah fondasi negara tentu adalah nyaman, tentunya adalah keluarga yang diidamkan oleh semua kalangan di wilayah Kota Probolinggo pada khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam teknik atau tata cara komunikasi yang efektif, kita perlu tahu bahwasanya ada 3 jenis komunikasi yang kita kenal. Yang pertama adalah komunikasi secara agresif, di mana orang tua selalu memaksakan kehendak kepada putra-putri kita atau teman kita memaksakan kehendak kepada teman peer-to-peer-nya atau dalam satu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Ini dibuktikan dengan tata cara komunikasi yang agresif, yang dia harus semua keinginannya dituruti, semua kemauannya harus ikut serta dan orang lain tidak boleh berkata tidak. Kemudian cara komunikasi yang kedua itu adalah komunikasi secara submisif. Ini komunikasi yang di mana yang bersangkutan atau putra-putri kita tidak memiliki passion, tidak memiliki gairah untuk menolak ataupun tidak mampu untuk mengekspresikan keinginannya, hati dan pikirannya terhadap suatu ajakan atau perintah atau suatu himbauan dan suatu komunikasi. Jadi dia tidak mampu untuk berkata tidak. Dan yang paling efektif yang saya sarankan tentunya adalah bentuk komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi secara asertif, di mana setiap orang itu mampu mengekspresikan isi hati, otak, dan pikiran melalui ucapan dan tingkah laku. Tentunya ini harus konsisten kita sampaikan kepada seluruh putra-putri kita, kemudian peserta didik kita, dan tentunya adik-adik sekalian yang pagi hari ini juga mengikuti kegiatan ini. Apa sih komunikasi asertif itu? Komunikasi yang mampu kita untuk mengkomunikasikan hal-hal yang memang ada di dalam otak, hati, perasaan, dan pikiran kita. Dan tandanya komunikasi asertif itu adalah kita semua mampu menolak hal-hal yang tidak bagus menurut perspektif dan menurut norma serta norma-norma sosial yang ada. Bapak Ibu sekalian, kami juga mengharapkan hari ini kita semua dapat mengambil pelajaran yang efektif, mengambil hikmah yang efektif dari narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Ani yang telah membersamai adik-adik kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pergunakanlah waktu ini untuk kita sama-sama menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu kita, serta mengupgrade segala sesuatu hal yang mungkin baru hari ini kita ketahui, dan pergunakanlah juga sesi tanya jawab untuk saling komunikasi yang efektif. Bisa jadi juga nanti ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian selaku pengampu dan pendamping anak-anak secara nyata setiap harinya di lapangan. Ini khususnya untuk Bapak Ibu yang guru BK ya. Mungkin ada hal-hal yang khusus yang ketika komunikasi dengan anak-anak di sekolah mengalami hambatan.
Mungkin itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat, sehingga kita dapat bekerja dan beraktivitas sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah Cakep. di Ka'bah, ingin sekali rasanya sembahyang berlama-lama. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Caring Getsi seri kelima dengan tema komunikasi efektif dalam keluarga, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali Waalaikumsalam ke moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lucy atas sambutan yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami dapat sampaikan bahwa untuk daftar hadir telah disediakan. Silakan diisi pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat, serta e-sertifikat dapat diunduh pada link yang sama dengan link daftar hadir. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Mbak Bantuan, Mbak Rizka, sampai hitung. Nama ayam. Ya. 1, 2, 3. Mama. Oh, iki kak. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi paparan dan diskusi Jaring Getsi seri kelima. Baik, telah hadir pada pagi hari ini narasumber kita Ibu Ani Widayati, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau adalah guru BK di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Selain itu, beliau juga sebagai psikolog pendamping di Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga, dan UPTD PPPA Kota Probolinggo. Beliau pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, program profesi psikolog di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Magister Profesi Psikolog di Untak Surabaya, dan sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Malang dengan jurusan pendidikan luar biasa. Beliau juga merupakan terapis ABK, terapis CTC, terapis self, dan hipnoterapis. Baik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan beliau. Kami silahkan kepada Ibu Ani untuk ruang menyampaikan paparan. Ibu Ani. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, belum masuk Ge. Ya, baik. Cek kembali apakah suara saya sudah jelas didengar? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi Bapak Ibu, adik-adik peserta Caring Ketsi seri 5 pada hari ini dengan tema komunikasi efektif dalam keluarga. Mohon maaf Ibu moderator, perlu saya ralat bahwa saya sekarang berdinas di SMA Negeri 2 Kota Probolinggo Baik, mohon maaf Ibu. sebagai guru bimbingan dan konseling. Baik, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, peserta Caring Ketsi yang berbahagia. Pada hari ini kita akan sharing dan membahas tentang komunikasi yang efektif dalam keluarga. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi yang efektif adalah salah satu syarat yang utama dan sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga yang di dalamnya nantinya akan menjadi salah satu kunci kebahagiaan dan kesuksesan bagaimana dalam satu keluarga itu untuk bisa berkomunikasi, memberikan satu sama lain kebutuhan apapun itu yang nantinya akan seluruh keluarga yang ada di dalamnya bisa berkolaborasi, bersinergi, dan akhirnya adalah semua kebutuhan yang tentunya diinginkan dan apapun itu tujuan bersama akan bisa didapatkan oleh masing-masing anggota di dalam keluarga itu sendiri. Mungkin bisa mulai di-share untuk materi saya hari ini. Ya, kita akan bahas bagaimana cara meraih komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Lanjut. Nah, sebelum nantinya kita akan bahas lebih dalam lagi apakah itu komunikasi yang efektif dalam keluarga, alangkah kita tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa komunikasi efektif adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih yang dapat dipahami oleh penerima, dan pesan tersebut ditindaklanjuti dengan perbuatan tanpa hambatan. Bapak Ibu semuanya, adik-adikku beserta Caring Ketsi seri 5 yang berbahagia, di sini sudah jelas dinyatakan bahwa komunikasi yang efektif itu tentunya setting kali ini adalah di dalam keluarga, di mana di dalam keluarga itu terjadi komunikasi, ada yang pengirim pesan, ada penerima pesan antara dua orang atau lebih. Ya, tentunya kalau di dalam keluarga itu adalah keluarga inti ataupun mungkin di dalam keluarga itu ada anggota lain di luar keluarga inti, ayah, ibu, dan anak tentunya. Nah, di dalam keluarga itu tentunya sudah terjadi antara dua orang atau lebih di mana terjadi ada yang pengirim pesan, penerima pesan atau berita, dan tentunya pesan yang dikirimkan atau pesan yang diterima itu harus bisa dipahami antara yang mengirim pesan ataupun yang menerima pesan, sama-sama ada satu pemahaman yang nantinya pesan yang dikirim atau pesan yang diterima itu bisa adanya tindak lanjut, tentunya sesuai dengan konteks ya Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, adanya konteks tertentu, tujuan tertentu yang disampaikan atau yang diterima, yang nantinya ketika ditindaklanjuti dengan satu perbuatan tentunya nantinya tanpa hambatan apapun. Nah, inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, komunikasi menjadi efektif. Lanjut.
ada beberapa aspek komunikasi efektif yang tentunya nanti akan memberikan anggota dalam keluarga itu sendiri bisa menjadikan komunikasi ini menjadi manfaat yang luar biasa. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Kita sudah tahu semuanya bahwa menjadi pembicara yang baik itu mudah dibandingkan menjadi pendengar yang baik. Ada beberapa cara, diantaranya adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, ini harus berlatih Bapak Ibu. Bagaimana menjadi kita terbiasa dengan melatih sehari-hari ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, tanpa harus dengan anggota keluarga tentunya, dengan seseorang lainnya, ya kita hendaknya adalah melatih menjadi pendengar yang baik. Ketika ada orang berbicara dan itu kita termasuk di dalamnya, alangkah baiknya kita diam sejenak. Artinya kita menerima apa yang disampaikan oleh orang lain itu kepada kita sebelum seseorang yang ada di depan kita selesai berbicara, kita hendaknya diam sesaat. Anak-anak juga dimanapun berada juga harus berlatih. Nah, itu hal yang paling mudah dan tentunya awal sebelum kita terbiasa menjadi pendengar yang baik. Karena kalau tidak dibiasakan, tidak menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, adik-adikku di mana berada, siapkah kita menjadi dan berlatih menjadi pendengar yang baik? Siap ya, sangat mudah kok ini, hanya membiasakan terus dan terus berlatih setiap hari. Karena tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia makhluk sosial tentunya setiap hari akan bertemu dengan banyak orang. Dan terlebih di dalam keluarga kita sendiri, dengan orang tua, dengan saudara, dan dengan anggota keluarga yang lain. Lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, adik-adik di mana berada, yang kedua adalah keterbukaan. Apa yang dimaksud dengan keterbukaan? Nah, di sini anggota keluarga tentunya bisa menyampaikan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Nah, disinilah kalau kita bisa sebut ini adalah sharing session dengan keluarga ya tentunya. Bapak Ibu sebagai orang tua, mohon seandainya jika sampai saat ini ada orang tua yang belum terbiasa untuk berkomunikasi secara intens dengan anak-anaknya ataupun sebaliknya, anak-anak juga dengan orang tua masih ada rasa malu. Loh, ini masih ada loh ternyata. Anak-anak itu masih ada yang malu ketika mau berkomunikasi secara intens dengan orang tuanya. Mari kita biasakan juga untuk orang tua. Adapun yang bisa dilakukan ya, terutama untuk berkomunikasi secara intensif dan apa yang disampaikan oleh orang tua itu bisa nyampainya ke anak-anak ini sampai ke gudang memori tentunya ya. Ada satu tips untuk orang tua itu komunikasi yang efektif ya, itu bisa sebelum menjelang tidur, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Bincang-bincang ringan saja. Anak-anak kita sebelum tidur diajak ngobrol ringan. Bisa Bapak atau Ibu, bisa semuanya. Apa yang mungkin sehari-hari sudah dilewati oleh anak-anak kita, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, bincang-bincang ringan saja Bapak Ibu. Silakan, atau mungkin diberikan tambahan sugesti positif boleh,
Nah, sugesti positif yang saya maksud ini adalah kalimat yang bisa memberikan motivasi tertentu, yang bisa memberikan, bahkan bisa mengubah perilaku anak-anak kita yang itu berdampak panjang, masuk ke dalam memori jangka panjang anak-anak kita. Silahkan Bapak Ibu bisa dilakukan dengan memberikan satu kalimat afirmasi positif atau sugesti positif kepada anak-anak kita. Tergantung Bapak Ibu dan anak-anak yang akan ditujukan itu apa dulu. Misalkan, nah sekarang ini kan anak-anak Indonesia ya, anak-anak Indonesia hebat, diawali dengan bangun pagi. Masih banyak tentunya, saya yakin dan percaya di luar sana bahwa bangun pagi ini ada sebagian anak-anak yang belum terbiasa. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan afirmasi positif kepada anak-anak kita, sampaikan dengan kalimat positif bahwa, saya contohkan ya Bapak Ibu, bisa kita ambil contoh untuk bangun pagi. Sebut namanya, ya tentunya nama panggilan akrab dalam keluarga itu, lalu sampaikan dengan kalimat, mulai sekarang dan seterusnya, bangun pagi, begitu. Nah, atau yang lebih khusus lagi, bisa disetting dengan bangun paginya jam berapa. Itu salah satu keterbukaan, menyampaikan perasaannya dan kebutuhannya apa. Itu untuk orang tua. Untuk anak-anak juga begitu. Anak-anak bisa dilakukan oleh orang tua, mungkin pada level yang masih TK sampai dengan SD. Kalau untuk level anak SMP sampai SMA, ini bisa anak-anak melakukan sendiri. Caranya bagaimana? Ya, tadi seperti yang Bu Andi sudah contohkan, kalian bisa menyampaikan kalimat afirmasi positif pada diri kalian sendiri. Sampaikan apa keinginanmu positif yang ingin diubah ke depan. Nah, komunikasi pada aspek keterbukaan ini memang dibutuhkan kemauan yang besar, baik dari orang tua sendiri maupun anak-anak. Anak-anak harapannya juga, apalagi di era sekarang ini tentunya ada banyak hal yang saat ini kalian tidak bisa menyelesaikan apa yang kamu ingin tujukan, kamu ingin capai, itu tentunya tidak hanya bisa diselesaikan secara sendiri. Ingat, orang tua itu masih harus kita selalu ajak untuk berdiskusi, untuk sharing terkait dengan apa yang kamu rasa dan apa yang kamu pikirkan saat ini. Jadi, keterbukaan di sini tidak ada hal yang ditutupi, anak-anakku. Orang tua juga begitu. Sebaiknya juga mendekatkan diri kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang bertipe kepribadian tertutup. Nah, ini kan kalau biasanya kita tidak sering jemput bola ya, Bapak Ibu, anak-anak itu akan diam gitu. Diam bukan berarti selalu emas ya anak-anak, karena memang ada yang memang harus didiskusikan dan memang wajib seorang anak itu mengakrabkan dirinya dengan orang tua. Jangan sampai orang tuaku jangan sampai tahu ya, padahal jangan sampai tahunya itu efeknya nantinya fatal. Nah, kalau sudah fatal, yang ada hanya penyesalan di akhir. Penyesalan nggak ada yang di depan ya Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, selalu di akhir. Nah, kalau sudah begitu, menangislah. Nah, ini tangisan apa ya kira-kira? Karena memang sudah terjadi yang tentunya berefek negatif. Nah, itu yang kita maksudkan dengan komunikasi keterbukaan, baik dengan orang tua maupun dengan anak. Sekali lagi, komunikasi yang melibatkan apa yang dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga dan apa yang dipikirkan oleh masing-masing anggota keluarga. Kalau perlu, Bapak Ibu bisa dijadwalkan di dalam keluarga itu kapan ya kira-kira intens di dalam komunikasi secara keterbukaan ini.
Atau yang ketika makan bersama itu bisa sambil obrol-obrol kecil. Nah, dari situ biasanya akan nampak ya apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh masing-masing anggota di dalam keluarga. Atau mungkin bisa menjadwalkan dengan berakhir pekan bersama. Nah, tetapi berakhir ini ya weekend gitu ya, itu biasanya kendalanya bagi anak-anak yang level SMP dan SMA ini biasanya kalau sudah beranjak remaja itu salah satu efeknya, tapi saya tidak berharap efek ini akan berlaku selamanya ya Bapak Ibu anak-anakku semuanya. Biasanya sudah ada rasa malu karena memang sudah merasa dirinya sudah remaja, kalau diajak orang tuanya, ayah ibunya itu sudah ada rasa malu yang alasannya ada janjian dengan teman-temannya di luar lah. Anak-anakku tolong ya sesekali nih, atau mungkin kalau memang di dalam keluarga itu ada jadwal untuk berakhir pekan bersama, silakan kalian juga mengiyakan ajakan dari orang tua, karena memang momen ini sepertinya ada beberapa keluarga yang memang agak langka begitu ya, karena memang merasa bahwa anak-anaknya sudah besar, diajak kemana-mana, sudah banyak yang menolak. Halo adik-adikku yang SMP SMA, mana nih suaranya? Nah, nanti kalau diajak ayah ibunya mau ya untuk berakhir pekan, karena orang tuamu juga sangat merindukan momen seperti ini dibandingkan dengan dulu masih ketika masih kanak-kanak. Baik, lanjut. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, adikku, yang ketiga adalah empati. Nah, di sini terutama anak-anak harus bisa membedakan, terutama remaja ya, apa yang pembedanya antara empati dan simpati. Nah, ini kadang ada yang belum bisa membedakan. Nah, yang kita maksudkan dengan empati di sini adalah masing-masing anggota keluarga itu bisa merasakan yang dirasakan oleh anggota yang lainnya. Jadi, bagi keluarga, mohon maaf jika masih ada yang cuek gitu ya, yang noreken katanya, katanya anak-anak sekarang ya noreken gitu. Nah, mohon ayo kembali lagi ke empati kita. Orang tua punya hak, anak punya hak untuk memberikan empatinya setiap hari. Jika memang ada anggota keluarga kita yang perlu untuk diberi empati, maka jangan sungkan-sungkan untuk jangan tanggung-tanggung untuk mengekspresikan empati di sini. Nah, adik-adik, saya tadi mengatakan apa bedanya empati dengan simpati. Nah, kalau simpati ini beda lagi ya adik-adik, Bapak Ibu. Kalau empati lebih ke bagaimana merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita bisa merasakan itu semua. Nah, kalau simpati ini lebih kepada ketertarikan ya. Jadi adik-adik di sini harus bisa membedakan sekarang apa empati, apa simpati gitu. Nah, untuk menumbuhkan rasa empati di dalam keluarga sebaiknya dimulai sejak awal. Bu, bagaimana kalau keluarga saya ini sudah terlanjur, sekarang ini anak-anak saya sudah agak besar atau bahkan sudah dewasa, tetapi empatinya kok saya rasa masih kurang optimal. Bagaimana caranya? Ada cara yang bisa kita untuk mengembalikan lagi perasaan empati kita di dalam keluarga. Yang pertama adalah harus mau ada yang memulai, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Jangan gengsi ya, jangan jaga image ya, atau jaim begitu. Nah, ini harus ada yang memulai. Jangan merasa gengsi sebagai orang tua untuk memulai. Begitupun sebaliknya, jangan merasa gengsi juga sebagai anak-anak yang untuk memulai kita pada orang tua kita. Ingat, memulai kebaikan itu tidak akan ada
waktu yang terlambat ya, tidak ada expirednya. Jadi mari kita memulai sesuatu kebaikan itu dimanapun berada, terutama ketika kita berada di dalam keluarga kita. Keluarga yang penuh dengan empati tentunya akan sangat berbeda. Apa itu perbedaannya? Jika keluarga kita dipenuhi dengan empati, nah disitulah rumahku adalah surgaku. Luar biasa nyaman, luar biasa tenangnya Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Karena seseorang yang memiliki empati yang sangat tinggi, semua merasakan kasih sayang terutama akan terpenuhi di dalam keluarga. Tidak lagi yang namanya, kata anak-anak zaman sekarang itu, garing suasananya gitu ya. Jadi kantong-kantong emosi ini akan bertumbuh kembang di dalam keluarga kita. Kantong-kantong emosi akan mampu membuat masing-masing anggota keluarga, terutama anak-anak kita, ini untuk mengurangi agresivitas, terutama anak-anak yang sudah remaja. Emosi-emosi negatif di sini mampu kita buang sejauh-jauhnya untuk pergi keluar dari rumah kita. Karena empati ini adalah jurus yang dahsyat untuk memupuk rasa kasih sayang, kemudian menumbuh kembangkan karakter anak-anak kita. Di mana saat ini kita miris ya Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, di luar sana saling banyak permasalahan yang diakibatkan oleh rasa empati ini yang berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, siap ya Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya, untuk berempati lebih besar setiap hari? Siap, siap gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Lanjut. Nah, yang keempat, untuk menumbuh kembangkan komunikasi efektif dalam keluarga kita adalah menggunakan bahasa yang positif. Ingat, bahasa yang positif. Namanya saja sudah bahasa yang positif. Artinya adalah kalimat yang kita sampaikan, baik orang tua kepada anak-anaknya, dan juga sebaliknya anak-anak kepada orang tua dan kepada saudara-saudara yang lain, yaitu berarti positif, ya, jadi bukan negatif. Nah, bahasa positif ini juga bisa meminimalisir problem atau masalah atau konflik di dalam keluarga itu kita sendiri, yang nantinya juga akan berdampak besar ketika masing-masing anggota keluarga ini sudah keluar dari rumah, tentunya berinteraksi dengan tetangga, dengan bersosialisasi dengan teman-teman yang lain di luar sana. Nah, bagaimana untuk membiasakan bahasa positif ini berkembang baik di dalam keluarga adalah dengan keteladanan, dengan contoh yang baik. Orang tua, ayah, ibu, seandainya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita di dalam rumah, ya tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang positif. Mohon maaf, ini juga melibatkan satu niat pengorbanan yang luar biasa dari orang tua ketika orang tua itu merasakan ada perbuatan atau tindakan dari anak-anak kita yang ini tanda kutip sudah menyentil emosi Bapak Ibu semuanya. Ini saatnya Bapak Ibu juga harus mengikhlaskan dirinya, tetap menyampaikan dengan bahasa yang positif. Kalau ada pertanyaan, saya ini sangat marah Bu dengan anak saya yang begini, bagaimana caranya? Nah, tentunya satu, pandanglah, lihatlah anak-anak kita ini adalah anak-anak yang tentunya masih butuh untuk masukan nasihat oleh kita sebagai orang tua.
Sementara singkirkan dulu emosi. Saya terlalu emosi nih Bu, bagaimana? Nah, makanya saya sampaikan bahwa salah satu pengorbanan dari orang tua adalah emosi ini disingkirkan dulu. Yakinlah bahwa anak-anak kita itu sebenarnya adalah anak-anak yang juga butuh teguran, butuh arahan, sehingga apa yang sudah dia lakukan juga masih butuh oleh masukan orang-orang tua kita, tentunya dengan bahasa yang positif. Ada satu Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, bahasa positif ini yang dikaitkan dengan NLP ya, ada salah satu NLP, ilmu NLP, nanti mungkin Bapak Ibu beserta ataupun anak-anakku bisa literasi ya, Neuro-Linguistic Programming. Ini mungkin bisa dijadikan salah satu untuk ilmunya, untuk kita bisa tetap menggunakan bahasa yang positif. Kalau di ilmu NLP ini, bahasa yang positif itu adalah bahasa yang mengandung rasa aman nyaman kepada anak-anak kita, dengan membiasakan kita berbahasa pada orang lain, terutama anak-anak kita, anggota dalam keluarga kita itu dengan sering-sering untuk mendelet ya, untuk menghapus kata awas jangan tidak. Loh, bagaimana Bu kalau anak-anak kita ini sudah melakukan hal-hal yang itu memang tidak baik? Apakah kita tidak boleh untuk menyampaikan dengan kata larangan awas jangan tidak? Nah, Bapak Ibu, ada satu teknik ini dengan kita tetap memberikan satu masukan pada anak-anak, terutama mereka yang mungkin kurang pas di dalam tindakan mereka, dengan mengalihkan bahasa ini. Misal, anak-anak yang sering untuk tidak mohon maaf untuk sering emosi misalkan, bisa kita orang tua dengan mengatakan, "Nak, Mas, Mbak, lebih sabar lagi ya." Nah, itu kan positif. Artinya dengan tidak melibatkan kata tidak, itu kita bisa tetap menyampaikan bahwa anak-anak kita misalkan yang mudah emosi, bisa kita arahkan untuk lebih sabar. Jadi bahasanya saya ulangi, sebut namanya atau Mas, Mbak, Nak, adik, kakak, lebih sabar. Nah, ini kan singkat, tidak bertele-tele, tetapi maksud dari Bapak Ibu itu bisa nyampe kepada anak-anak dan anak-anak tetap paham. Begitupun anak-anak juga bisa menyampaikan bahasa positif kepada orang tua. Ya, misalkan menyampaikan bahasanya apa ya, misalnya orang tua kepada anak kepada orang tua, misalkan apa coba? Ayo peserta dari SMP SMA, Bu Ani bisa dikasih contoh? Yuk, apa yuk? Siapa yuk? Satu saja. Kalimat yang bisa kalian sampaikan pada orang tua, yang itu positif inginnya, siapa yuk bisa kasih contoh Bu Ani satu saja? Dari SMP 5 mungkin silakan. Anak hebat. Apa contohnya? Kalian ingin menyampaikan kalimat positif pada orang tua yang seperti apa coba? Yuk, jangan malu-malu yuk, menyampaikan kepada orang tua. Dari SMA, tadi saya lihat ada dari SMA 4, boleh? Bisa saya diberikan contoh? Dari perwakilan SMA, apa coba mungkin anak-anakku yang mungkin akan disampaikan pada orang tua yang itu bahasanya positif? Punya banyak yang malu-malu ini Bu Ali. Iya, yo nggak boleh malu-malu loh ya. Karena kita yang kita bahas adalah komunikasi yang efektif, tentunya rasa malu ini harus kita singkirkan. Karena di yang kedua tadi aspeknya adalah keterbukaan. Dari SMP 3, boleh? Silakan. SMP 3 adakah? Dari SMP 9? Peserta dari anak-anak OSIS ya?
atau big R? Boleh saya diberikan contoh, maunya mau menyampaikan positifnya seperti apa anak-anak? Nah, ini Bu, di kolom komentar Iya. ada dari adik-adik SMP 4. Oh, Terima baik. kasih atas semua kasih. Sebentar. Oh iya, oke, luar biasa. Ya, seperti itu bisa disampaikan. Terima kasih ya Ayah, terima kasih ya Ibu sudah memberikan kasih sayang padaku. Oh, keren. Ya, bisa dilanjut ya seperti ini tentunya dengan kalimat-kalimat yang lain. Intinya, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu sekalian, di dalam menggunakan bahasa yang positif ini, kita harus jangan malu ya. Jadi sampaikan saja apa yang menjadi kemauan dari Bapak Ibu sebagai orang tua dan tentunya anak-anak. Semakin setiap hari kita terbiasa dengan bahasa positif, bagi kita sendiri yang menyampaikan itu juga akan membuat sel-sel tubuh kita itu luar biasa loh anak-anak, Bapak Ibu semuanya. Karena apa yang kita sampaikan adalah bahasa positif itu nyambung ya. Jadi nyambung kepada diri kita sendiri dan tentunya kepada orang lain. Orang tuh suka seneng kalau mendengarkan orang lain tuh menyampaikan bahasa positif dibanding dengan bahasa negatif. Nah, itu akan menularkan ya, akan membuat kita juga bahagia kalau kita selalu mendengar ucapan dari orang lain dan itu berarti positif kepada kita. Baik, lanjut. Ya, yang kelima, menghindari kritik dan celaan. Loh Bu, kritik apa tidak boleh? Ya boleh, tapi ini kritik yang bagaimana dulu? Menghindari kritik yang kita maksud di sini di dalam komunikasi dalam keluarga adalah kritik yang cenderung menjatuhkan. Kritik yang mengandung bullying ya, kita tahu semuanya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Kalau kita menyampaikan kalimat ini dengan anggota yang lain di dalam keluarga dan itu kritik yang tidak membangun, efeknya tentunya kita sudah tahu dan tentunya juga mengandung celaan, malah membuat komunikasi ini tidak efektif. Justru komunikasinya yang mengandung adalah konflik atau pertengkaran. Nah, ini tentunya yang harus kita hindari. Karena bagaimana membuat keluarga atau rumah kita adalah surgaku kalau setiap hari antara bapak dan ibunya ini memberikan contoh kalimat yang kritiknya itu tujuannya itu bercanda ya sebetulnya, tapi ini candaan ini yang nantinya kalau kita biasakan sebagai orang tua itu malah membuat down anak-anak kita. Dan efeknya Bapak Ibu kalau orang tua yang terbiasa untuk melakukan komunikasi yang banyak kritik tidak membangun dan celaan adalah harga diri atau konsep diri bahkan kepercayaan diri anak-anak kita menjadi turun. Lah kalau sudah turun, cara untuk membuat mereka untuk memiliki harga diri yang positif, konsep diri yang positif, bahkan kepercayaan diri yang luar biasa, ini juga butuh proses dan tentunya akan membuat ribet ya Bapak Ibu. Nah, di sini makanya candaan kita seandainya cenderung menjatuhkan tuh harus kita ubah, bisa kok ya. Ini tergantung kemauan kita sebagai orang tua saja. Dan anak-anak juga begitu. Kalau berkomunikasi terutama dengan adik atau kakak ke adik atau adik ke kakak, nah yang sampai sekarang masih komunikasinya ini cenderung mengkritik, tidak membangun, dan bahkan ada celaan di sana, sudahi ya anak-anak semuanya. Ya, nah sudahi semua karena memang di sini mulai terbentuk, nanti jangan salahkan kalau kakakmu atau adikmu itu menjadi anak yang mudah murung ya, akhirnya akan muncul ada perbandingan. Kenapa?
kenapa aku tidak sehebat adikku? Kenapa aku tidak sehebat kakakku? Nah, ini salah satu efek yang bisa saja terjadi karena komunikasi di dalam keluarga itu tidak bisa menghindari kritik yang tidak membangun dan celaan tentunya. Nah, di sini yang harus kalian juga ingat begitu ya. Dan saya mohon tidak ada kalimat, kan tidak seru Bu kalau saya itu tidak menggoda adik saya atau bahkan saya tidak menggoda kakak saya sehari itu rasanya tidak nyaman Bu, tidak seru. Nah, ini bukan soal seru tidaknya Nana ya, karena memang kita harus tahu efek apa yang nantinya akan terjadi kalau ini bisa kita terus-terusan kita lakukan kepada saudara kita. Atau bahkan mohon maaf, ada loh yang orang tuanya justru dikritik tidak membangun dan dari anak-anaknya. Lah, ini sudah kembali lagi orang tua harus mengubah ulang pola asuh yang bagaimana yang seperti ini ya. Nah, saya kira peserta kali ini orang tua tentunya tidak ada yang demikian, atau bahkan peserta yang dari anak-anakku semuanya tidak ada yang mengalami di dalam keluarganya komunikasi yang mengandung kritik tidak membangun dan bahkan celaan. Setuju semuanya anak-anakku, Bapak Ibu semuanya? Siap ya? Oke, iya. Terus belajar karena memang komunikasi ini juga tidak lupa dari yang namanya juga belajar dan membiasakan diri. Yang nantinya juga di luar keluarga itu tidak menjadi pelaku bullying lah. Kalau sudah di dalam keluarganya anak-anak biasa dengan kalimat celaan atau bahkan orang tuanya juga terbiasa dengan menyampaikan kalimat celaan, di luar sana efeknya menjadi pelaku bullying nanti ya, bullying dari perkataan, dan itu juga saya kira juga sangat merugikan orang lain dan juga tentunya diri kita, karakter kita juga menjadi tidak baik. Ya, lanjut. Nah, yang keenam adalah komunikasi efektif di dalam keluarga ini sebaiknya menghargai perbedaan. Kita tahu sebagai orang tua melihat anak-anak kita mempunyai satu kebutuhan yang berbeda antara anak satu, kedua, dan yang berikutnya tentunya kalau di dalam keluarga itu memiliki lebih dari 2 anak. Nah, juga kita sebagai orang tua sendiri, ayah, ibu juga tentunya akan berbeda ya. Nah, komunikasi yang efektif ini tujuannya adalah menyatukan, menghargai perbedaan yang ada. Kalau sudah orang tua, sebagai orang tua sudah tahu anggota keluarga di rumah ini memiliki perbedaan, maka komunikasinya juga harus yang pas. Karena tadi itu diawali dengan empati ya, empati keterbukaan. Dengan keterbukaan kita tahu apa yang dirasakan oleh setiap anggota dalam keluarga kita, kemudian dengan empati kita juga masing-masing tahu apa yang dirasakan oleh masing-masing keluarga, sehingga tentunya dengan 2 hal itu tentunya sudah tahu masing-masing apa yang harus kita sampaikan, kalimat apa, komunikasi yang bagaimana, baik secara verbal maupun nonverbal kepada masing-masing anggota di dalam keluarga kita. Nah, pilihan kalimat yang bagaimana yang pas untuk mereka semuanya. Kembali lagi, satu adalah kita berdasarkan pada kalimat yang positif dulu. Walaupun kondisinya itu negatif, ingin kita positifkan, maka kalimat yang kita sampaikan itu adalah kalimat yang positif, yang tujuannya mengubah sesuatu yang negatif yang sudah dilakukan atau yang dialami atau yang dirasakan oleh masing-masing anggota di dalam keluarga kita. Dengan menghargai perbedaan masing-masing dan kalimat yang pas, yang bagaimana yang disampaikan oleh masing-masing di dalam anggota dalam keluarga itu, semuanya perbedaan itu akan menjadi indah. Sehingga perbedaan itu tidak malah membuat satu permasalahan di dalam anggota dalam keluarga kita. Nah, disinilah
kita dituntut untuk bagaimana memahami ya, jadi menghargai mereka masing-masing. Saya yakin dan percaya para peserta di sini, Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya sudah paham dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam keluarganya masing-masing, sehingga ketika menyampaikan kalimat yang ingin disampaikan kepada anggota keluarga yang lainnya itu tentunya sudah pas dengan mungkin tipe kepribadiannya, dengan kebutuhannya, dengan apa yang memang kita bisa sampaikan melalui kalimat yang kita berikan ke mereka semuanya. Lanjut. Nah, yang ketujuh ini, loh apa bedanya? Tadi di poin 2 ada keterbukaan, yang ketujuh ini ada komunikasi yang terbuka. Bedanya, kalau di poin 2 keterbukaan itu adalah apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Jadi masih dirasakan dan dipikirkan. Kalau yang ketujuh ini, komunikasi yang terbuka ini sudah mengarah kepada apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah. Jadi ini sudah dilakukan. Tentunya kita masing-masing sebagai individu, Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya tidak luput yang namanya kita itu berbuat salah ya. Namanya juga manusia, punya perasaan, punya emosi, punya kebutuhan yang berbeda. Tetapi komunikasi yang terbuka ini sebaiknya juga kita biasakan terjadi di dalam keluarga kita. Masalah-masalah yang dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga ini sebisa mungkin itu ada diskusi. Ya. Anak-anakku, jadikan orang tuamu sebagai apa? Sebagai bestie ya, bestie di dalam mengerti masalahmu. Nah, saya yakin dan percaya orang tua yang baik akan selalu terbuka terhadap masalah yang dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga, terlebih anak-anak kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita sebagai orang tua juga hendaknya mampu menyimpan rahasia dari anak-anak kita yang sudah curhat kepada kita. Ini yang akan nantinya membawa rasa nyaman, aman bagi anak-anak kita ketika curhat kepada orang tua dan akan menemukan tempat yang pas dan terbaik tentunya. Karena di luar sana anak-anak kita masih menyeleksi ya, menyeleksi siapa orangnya yang tentunya akan nyaman dan aman untuk tempat berbagi masalah dari anak-anak kita. Dan bagi anak-anak, kalau kalian ingin berkomunikasi efektif yang terbuka, yang dimana kalian punya masalah seandainya ingin curhat di luar orang tua kalian, tentunya pilihlah seseorang yang bisa menyimpan rahasia Anda. Tapi saran saya, curhatlah pertama kali kepada orang tua kalian. Dan tentunya sekali lagi Bapak Ibu harus bisa menjadi pendengar yang baik ketika anak-anak kita menyampaikan keluhan bahkan masalahnya kepada kita sebagai orang tua. Nah, jika komunikasi yang terbuka ini sudah dibiasakan di dalam rumah kita, maka solusi tentunya akan didapatkan oleh anak-anak kita. Bagaimana apa yang bisa dilakukan ke depan yang terbaik dari anak-anak kita yang sedang mengalami masalah. Bu, bagaimana kalau anak-anak saya tidak pernah mengalami masalah? Nah, sebagai orang tua tentunya kedekatan ya. Saya tadi bilang menjelang tidur sebagai salah satu cara, terutama untuk anak-anak kita yang beranjak remaja, itu adalah hal yang tepat untuk bincang-bincang ringan terlebih dahulu. Nah, siapa tahu dari situ ada keluhan yang muncul dan lain sebagainya. Bagaimana kalau level SD, Bu, sampai TK? Nah, kalau untuk TK sampai dengan SD, tidak harus menjelang tidur Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi itu
apa yang menjadi keluhan dari anak-anak kita, terutama anak-anak yang di level TK sampai SD, tanyakan dulu seputar apa yang menjadi ketertarikan mereka. Dari disitulah kalimat-kalimat yang membuat mereka tertarik, maka mereka akan cenderung untuk bisa menyampaikan kalimat yang terkait dengan apa yang menjadi kendala atau masalahnya saat ini. Begitu. Lanjut. Yang kedelapan adalah mengungkapkan perasaan dan pikiran tanpa menyalahkan orang lain. Nah, ini masih erat kaitannya dengan barusan, komunikasi secara terbuka, yang juga keterbukaan di poin 2, di mana perasaan dan pikiran tanpa menyalahkan orang lain. Masih ada, saya mendengar dan saya melihat dan saya membaca tentunya bahwa di antara kita, baik orang tua dan anak-anak, menyampaikan sesuatu itu dengan defense mechanism ya, dengan pertahanan diri kita, itu kita tidak ingin itu dianggap salah ya. Ini sebenarnya simpel Bapak Ibu anak-anakku semuanya. Kita tidak mau disalahkan, kata kuncinya. Tetapi efeknya menyalahkan orang lain gitu. Nah, contohnya seperti ini. Siapa ya tadi, misalkan ya orang tua bertanya pada anak, siapa ya tadi yang belum menutup keran air di kamar mandi sehingga meluber? Nah, maka anaknya bilang, mungkin kakak, mungkin adik. Nah, dia menyampaikan apa yang dipikirkan saat itu ketika ada pertanyaan dari orang tua itu cenderung menyalahkan orang lain. Padahal dia lupa kalau dia sendiri yang tadinya lupa untuk menutup keran air di kamar mandi misalkan. Begitupun orang tua. Nah, tidak menutup orang tua juga akan ini menyalahkan, mungkin ayah menyalahkan ibu, ibu menyalahkan ayah, ayah dan ibu menyalahkan anak-anaknya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Nah, bagaimana agar perasaan dan pikiran itu yang disampaikan di dalam keluarga itu tanpa menyalahkan orang lain? Satu, jujur. Nah, jujurlah padaku gitu ya. Jadinya jujurlah apa adanya. Berani mengakui kesalahan ya. Jadi orang tua juga jangan jaim juga ini, anak-anak juga sebaliknya sama. Jadi agar tidak menyalahkan orang lain, jujur, berkata jujur apa adanya. Ya, karakter kejujuran tentunya juga perlu kita latih ya. Orang tua dan anak juga saling menyadari ini semua. Jadi kalau yang seandainya selalu menyalahkan orang lain, maka di dalam keluarga itu akan saling melempar masalah satu dan lainnya. Akhirnya penyelesaian masalah ini apapun itu yang terjadi akan sulit untuk bisa terselesaikan. Makanya sampaikan perasaan dan pikiran itu apa adanya, to the point ya. Jadi apa adanya, apapun itu, aspek apapun yang mungkin dirasakan oleh masing-masing anggota di dalam keluarga kita. Selanjutnya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, peserta Caring Gaji seri 5 dan tentunya anak-anakku semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait dengan tema kita hari ini, yaitu komunikasi yang efektif dalam keluarga. Semoga apa yang sudah saya sampaikan akan membawa perubahan besar di dalam keluarga kita tentunya, dan rumahku adalah surgaku akan semakin mudah Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku raih. Terima kasih semuanya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, saya berikan kembali kepada moderator kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas presentasi dan paparannya. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, mengingatkan kembali untuk mengisi absensi pada link yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Serta mengingatkan kembali bahwa materi dan e-sertifikat kegiatan pada hari ini dapat diunduh melalui link yang sama dengan link daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia.
Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab bagi seluruh peserta. Apabila ingin sharing atau bertanya, silahkan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Mungkin sambil menunggu peserta bertanya, Bu Ani. Ya, Iya, ada ini pertanyaan dari saya dulu mungkin untuk membuka sesi pertanyaan Oke. ini. Oh, ada adik dari SMP 5 Kota Probolinggo dulu, Bu Ani, yang sudah baik. raise hand. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, suaranya belum masuk, Dek. Ya, belum masuk suaranya. Coba cek dulu, suaranya belum masuk ya. Ya, belum masuk ya suaranya ya. Sebentar. Dari SMP 5. Oh ya, sudah mute. Tapi suaranya kok belum ada ya, Dek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek, sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Tanaya Argininggar dari SMP 5 Kota Probolinggo. Di sini saya akan bertanya, terkadang ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita sudah berusaha bertutur kata yang sopan, tapi respon orang tersebut seringkali melukai hati kita. Seandainya itu terjadi, apakah kita harus membalas dengan perkataan yang sama seperti mereka yang berkata melukai hati kita, atau tetap bertutur kata yang sopan? Ya. Ya. Baik, silakan Bu Ani untuk dijawab. Ya, baik anak-anakku, luar biasa pertanyaannya ya. Memang benar di dalam kehidupan kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita sudah berusaha berbuat baik, berkata baik kepada orang lain. Akan tetapi orang itu membalasnya dengan berkatanya yang tidak baik. Nah, inilah adik-adik semuanya, kita jangan tergoda ya dengan kalimat-kalimat yang diberikan seseorang di depan kita dengan tidak baik. Tetaplah berbuat baik. Ingat, prinsip dari bergaul adalah apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itu jangan kita selalu mengharap balasan yang sama. Karena kita ingat di luar sana, tidak selalu kebaikan kita juga dibalas kebaikan yang sama. Maka ini adalah semangat untuk kita tetap berbuat kebaikan. Kalau kita sudah berkata baik, perkataan kita itu jangan diubah dengan kita itu terpancing oleh mereka yang sudah berkata tidak baik. Biarkan dia, siapapun itu, orang lain di luar kita itu berkata tidak baik, karena efek yang didapat itu juga akan kembali ke diri kita. Jadi kalau kalian sudah berkata baik, ya sudah tetap di situ fokusnya. Walaupun temanmu itu atau siapapun itu membalas dengan yang tidak baik, stop, diam ya. Jadi jurus saktinya adalah diam ya. Lalu beranjak pergi saja. Kamu misalnya berada di satu komunitas di mana mereka kalimatnya tidak baik, buruan deh pergi dari situ gitu ya, karena biar kita tidak terpancing dengan kalimat yang tidak baik juga. Bagaimana? Cukup jelas dari SMP 5, adik-adik yang hebat?
Ada yang mau Oke. ditanyakan lagi mungkin? Selamat berkata baik terus ya, karena itu nanti akan berefek pada sel-sel darah kita, ngefek loh anak-anak itu ya. Karena kalimat baik itu bisa membuat orang juga menuju kebahagiaan. Oke, selamat berproses ya anak-anak hebat. Terima kasih. Siap-siap, Bu. Baik, mungkin ada dari SMP yang lain atau adik-adik yang lain, dari adik SMA atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Silakan jika ingin bertanya untuk raise hand atau menulis pada kolom chat. Baik, Ibu, selanjutnya dari yang raise hand dari SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Ya, silakan. Silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa? Mana tadi ya? Kok menghilang? Halo, adik-adik dari SMP Negeri 9. Halo, perkenalkan saya Yasmin dari SMP 9. Baik, Saya silakan. ingin bertanya, bagaimana cara menyampaikan pendapat atau kritik secara positif dalam lingkungan keluarga? Oke. Mbak Yasmin ya? Mbak siapa? Ya. Iya. Ya, Mbak Yasmin, bisa saya diberikan konteks situasi yang lebih real mungkin? Contohnya bagaimana tuh? Kritik yang maumu bagaimana? Mungkin cara bicara adik saya yang kurang bagus, kurang tepat, itu bagaimana cara menyampaikan agar mereka tidak tersinggung gitu. Oke, baik. Langsung saya jawab ya, Bu. Baik, Ibu. Ya. Mbak Yasmin, kalau itu adiknya, misalkan adiknya biar perkataannya baik, satu jangan lupa Mbak Yasmin harus jadi tauladan dulu, memberikan contoh, bicara ke adik, menyampaikan juga positif. Nah, mungkin orang tuanya diberikan semangat juga berkata positif. Nah, bagaimana Mbak Yasmin mengingatkan adiknya? Ketika adiknya bicara negatif itu, Mbak Yasmin mungkin bisa diberi kata awalan maaf gitu ya. Tidak membuat gengsinya turun kok. Misalkan seorang kakak yang mengingatkan ke adiknya, misalnya, maaf dek, nah kalimatnya yang negatif itu Mbak Yasmin positifkan. Ya, paham ya Mbak Yasmin? Jadi kalau adiknya bilang positif, maaf dek, misal maaf dek, nah lalu kalimatnya negatif itu Mbak Yasmin sampaikan positifkan, lalu berikan kalimat tambahan untuk mensupport, memberikan semangat kepada adiknya ke depan lagi kalau bicaranya lebih positif. Jadi ditambahi kalimat seperti ini setelah mengubah kalimat yang negatif menjadi positif menurut Mbak Yasmin, lalu disertakan Mbak Yasmin percaya kamu bisa gitu ya. Jadi itu kalimat itu untuk melatih Mbak Yasmin, untuk melatih kepada adiknya ke depan lagi pasti bisa menyampaikan menjadi positif. Selamat berlatih ya Mbak Yasmin. Nanti sepulang sekolah dipraktekkan ya sama adiknya ya. Oke, terima Terima kasih. kasih Bu atas jawabannya. Oke, semangat selalu. Ya. Terima kasih Mbak Yasmin dari SMP 9 Kota Probolinggo. Ada lagi Ya, sama-sama Bu. mungkin dari Oke. adik-adik atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau jika malu untuk raise hand bisa menulis pada kolom chat. Baik, selanjutnya ada penanya lagi Ibu dari adik Baik. SMP 5 lagi ingin bertanya Oke, lagi. silakan. Silakan Dek. Ya, Ibu, jadi gini, gimana caranya, bagaimana cara kita, ya udah tuh aja. Yuk, siapa yuk yang tanya? Yuk, silakan. Bagaimana cara kita menghadapi perbedaan pendapat dengan orang tua kita? Mm-mm. Contohnya ketika kita ingin ikut ekstra basket, tapi orang tua tidak menyetujui, malah nyuruh kita untuk ikut OSIS. Nah, Aku tesis, oke. Ya. Sudah itu pertanyaannya? ya sudah. Oke, langsung saya jawab ya.
Bapak Ibu sebagai orang tua, ini saya mengingatkan dulu Bapak Ibunya dulu ya Adik ya. Bapak Ibu sebagai orang tua, sebaiknya kita sebagai orang tua juga memahami tentang tadi di poin berapa tuh ya Bu Ani mengatakan bahwa komunikasi yang efektif itu bisa menghargai perbedaan. Nah, perbedaan di sini salah satunya adalah bakat minat adik-adik semuanya. Orang tua tentunya harus paham melalui observasi sejak kecil dan tentunya kalau misalkan Ananda sudah mendapatkan tes bakat minat, di situ juga biasanya akan ada bakat minatnya di bidang apa. Nah, orang tua saya bilang ini wajib ya, wajib mengetahui bakat minatnya anak-anak kita di mana. Nah, untuk adik-adik juga harus keterbukaan, komunikasi secara terbuka, berarti ini kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi minat dan ketertarikanmu di dalam ekstrakurikuler di sekolah. Di awal masuk sekolah biasanya kalau SMP itu di kelas 7, kalau di SMA di kelas 10 ya, kalau di SD ini di kelas 1, kalau di TK biasanya TKA. Nah, di setiap sekolah tentunya akan memberikan informasi tentang kegiatan yang bisa diikuti di sekolah masing-masing. Mohon orang tua kalau undangan wali murid mohon hadir nggih. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, jangan kakaknya yang disuruh hadir. Kalau ayah tidak bisa, ibu yang harus hadir. Kalau ibu tidak bisa, ayah yang wajib hadir. Karena kalau ada seputar informasi penting kegiatan anak-anak kita, biar kita tahu ternyata sekolahnya anak-anak saya ini ada kegiatan A, B, C, D. Nah, dari situ sebagai orang tua sebaiknya langsung dikonekkan ya dengan pengamatan selama ini atau mungkin ada tes bakat minat yang sudah orang tua terima dan pahami. Oh, anak saya sepertinya berpeluang untuk ikut kegiatan semacam ini. Nah, itu sudah ada di dalam referensi Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua. Bagaimana anak-anak sebagai anak-anak sendiri, anak-anak juga hendaknya bisa berdiskusi sebelum mengikuti kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa ayah, ibu, saya ini bakat saya pengennya ikut di sini. Sampaikan, tidak hanya menyampaikan saya ikut voli, misalnya saya ikut OSIS saja, misalnya. Sampaikan alasanmu. Pak, Bu, saya ikut voli karena kamu juga harus punya hak untuk menyampaikan alasanmu apa ikut ekstra voli itu atau ekstra basket misalkan. Alasanmu apa? Nah, juga misalkan ikut OSIS misalnya, alasanmu apa begitu? Sampaikan. Karena orang tua juga butuh bahan ya, butuh bahan masukan untuk memperkuat berpikirnya orang tua itu sendiri, keputusannya orang tua juga butuh dikuatkan dengan anak-anak ini yang harus jujur menyampaikan saya ikut ini begitu. Nah, seandainya sekolah memberi peluang bisa boleh mengikuti lebih dari satu kegiatan, misalnya tidak harus satu, maka anak-anak harus bisa bagi waktu dan harus konsekuen. Kalau ikut lebih dari satu, bisa mempertahankan yang namanya prestasi belajar atau motivasi terhadap mata pelajaran. Karena ekstra itu adalah non-akademik. Jadi anak-anak harus konsekuen dengan tanggung jawabnya sebagai siswa yang utama adalah belajar. Nah, itu kalau di sekolah itu memperbolehkan kegiatan bisa lebih dari satu. Anak-anakku, kalau kamu sekarang ikut ekstra apapun itu ya, nantinya juga akan membawa dampak kebaikan ketika kamu nanti setelah lulus dari SMA atau mungkin yang mau ke SMK atau mungkin yang mau ke MA. Apa dampaknya? Di dalam ilmu psikologi sendiri, sebaiknya anak-anak
kelas 9 ya, berarti di SMP ya. Anak kelas 9 itu harus punya satu bakat yang nantinya bisa dipakai secara profesional, mendukung nanti untuk cita-cita ke depan. Nah, sekarang tentunya sudah mulai dipikirkan. Aku akan satu bakatku yang aku kembangkan selama di SMP ini apa? Sudah harus dipikirkan. Jangan hanya beralasan bahwa itu aku suka saja. Tidak hanya aku suka, tapi aku bisa mengembangkan secara profesional apa ke depan. Silakan tentunya Bu Ani percaya kalian punya satu tujuan masa depan sendiri-sendiri yang hari ini perlu kalian pikirkan. Tidak menunggu selesai SMA. Jangan menunggu expired ya, anak-anak hebat. Nah, anak SMP juga boleh dan punya hak untuk mulai menentukan masa depanmu. Kalau tidak sekarang terus kapan lagi coba? Ayo, ya kan? Oke. Caranya itu ya, anak-anak ya, komunikasi jujur, sampaikan ke orang tua, ekstra ini nanti seperti ini. Kenapa aku milih ini? Karena aku nanti begini. Sampaikan juga. Kedepannya kamu ingin capai seperti apa? Sehingga orang tuamu tetap tahu, Bu, bagaimana kalau orang tua saya tetap mempertahankan keputusannya, saya disuruh ini pada nggak suka. Nah, kalau sudah yang begini kondisinya, maka anak-anak wajib juga atau perlu berkomunikasi dengan gurumu di sekolah. Siapa ini yang bisa untuk membantumu untuk menjadi mediator kepada orang tuamu? Guru BK, wali kelas ya mungkin, atau siapa yang anak-anak anggap ini bisa membantu aku menjadi jembatan yang baik untuk aku bisa berkegiatan ekstrakurikuler dan sesuai dengan bakat minatku. Begitu ya. Bagaimana? Sudah jelas apa belum? Sudah belum, Adik? Sudah ya? Oke, selamat dipraktekkan ya anak-anak. Ya, oke, sukses selalu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu ada yang raise hand dari adik-adik di SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Silakan Adik. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, namanya dulu siapa? Perkenalkan. Saya Faica dari SMP Negeri 4. Oke. Ya. Bagaimana cara memberitahu orang tua jika perkataan mereka negatif atau terlalu berlebihan kepada kami anak-anak? Seperti nilai rapot yang tidak dapat sesuai dengan ekspektasi mereka. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang tua terkait hal tersebut? Oke. Langsung ya Bu. Ya, silakan Ibu. Oke. Yang dari SMP 4, contohnya kalimat seperti apa yang sudah kalian anggap itu negatif? Coba. Seperti nilai kita tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka berkata, nilainya kok jelek sih, kok nggak gini, kok nggak tinggi gitu. Begitu, oke. Tentunya saya yakin dan percaya, kamu pasti down ya? Kalau digitukan ya, bahkan Bu aku sedih gitu ya, bahkan ada yang bilang Bu aku sakit hati. Ingat anak-anak, yang menyampaikan itu bukan siapa-siapa, orang tua kita. Apapun yang kamu rasakan, rasa tidak nyaman, disimpan dulu ya, diikhlaskan dulu ya. Nah, itulah. Nah, karena orang tua kita juga punya hak untuk menyampaikan masukan kepada anaknya. Hanya saja caranya setiap orang tua itu tentu beda. Kamu menganggap negatif, sementara orang tua menganggap itu misalnya tidak negatif. Nah, bisa saja terjadi kan gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Maka cara yang aman dan bisa kamu lakukan pertama adalah diam dulu, ya. Kamu sebagai anak itu patuh orang tua, diam ya. Satu, diam. Kedua, dengarkan orang tua sampai selesai bicara. Gitu. Yang ketiga adalah sampaikan, karena intinya kita masih belum bisa menyenangkan orang tua ya. Sampaikan maaf. Nah, kata maaf itu luar biasa loh anak-anak. Kalau kita tidak biasakan, itu orang akan sulit untuk mengatakan maaf. Terima kasih pun
juga demikian. Kalau orang tidak terbiasa bicara maaf atau terima kasih, itu akan sulit untuk disampaikan. Jadi anak-anak nggak apa-apa, sampaikan saja, maaf Pak, Bu, saya semester ini belum bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia, belum bisa membanggakan Bapak dan Ibu soal nilai. Saya berjanji, tapi kudu janji temenan loh ya. Nanti terus, ya jadi cuma janji saja nanti, ya. Jadi harus benar-benar berusaha untuk memperbaiki ketertinggalan, kekurangan untuk mencapai nilai yang terbaik. Dan yang lebih penting lagi adalah karakter juga harus baik. Jangan nilai saja tetapi karaktermu tertinggal ya. Saya percaya adik-adik dari SMP 4 ini luar biasa ya. Terus apa yang menjadi kekurangan kamu ke depan untuk hasil belajar tentunya di setiap mata pelajaran ada plus minusnya untuk kalian sendiri. Maka kalian yang lebih tahu posisinya, nilai yang jelek pada saat itu mapel apa, kemudian analisa sendiri kekuranganmu itu ada di mana, kenapa kalian kok bisa mencapai hanya pada level nilai misalkan seperti pas kamu terima itu, apa yang menjadi kekurangannya, dan itu yang harus diusahakan ke depan dengan sungguh-sungguh, dan tentunya minta doa restu orang tua untuk kamu bisa belajar dan mencapai nilai yang terbaik. Iya, jangan ngeyel.com ya. Karena kalau ngeyel.com itu nanti bisa memicu komunikasi tidak efektif di dalam keluarga, malah adanya konflik antara orang tuamu dengan kamu sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Iya, semoga sukses ya ke depannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih adik-adik dari SMP Negeri 4. Sebelum ke adik-adik dan teman-teman yang ada di SMP Negeri 8, kita baca dulu Bu pertanyaan dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Dinas Sosial sendiri. Bu, bagaimana cara memberikan saran kepada anak kita agar mau menerima saran dari orang lain dan jika dikasih tahu orang tua? Untuk responnya agak langsung ngegas karena kebetulan anaknya cowok yang karakternya agak keras. Baik. Saya rasa Bu, ngegas ini adalah fenomena anak-anak sekarang. Tapi tidak semua ya anak-anak, nanti Bu Ani diprotes lagi. Kan saya tidak Bu, misalkan salah satu ya, itu yang fenomenanya saat ini. Tetapi jangan dijadikan sebuah mindset, adalah sebuah tren yang saat ini terjadi. Bapak Ibu semuanya, ada salah satu cara untuk memberikan masukan nasihat yang anak kita itu tidak langsung kaget gitu ya, langsung ngegas.com ya, apa namanya, pokoknya wes gaspol gitu ya. Nah, satu adalah Bapak Ibu harus tahu karakter anak kita dulu. Ya, kalau karakternya begitu, berarti kalimatnya ya jangan yang membuat anak-anak langsung kaget gitu. Nah, kalau sudah kita tahu karakternya, tentunya pemilihan kalimat itu bisa kita pilih yang seaman mungkin untuk anak-anak yang tipe bagaimanapun di dalam keluarga kita. Karena ekspresi dan kebiasaan anak-anak kita di dalam rumah itu bisa membuat nanti kebiasaan juga di luar rumah. Begitu. Nah, kalau kita sudah tahu karakter, pemilihan kalimat, kalimat yang positif tentunya ya Bapak Ibu, walaupun apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan anak kita yang tidak baik. Ya, itu. Yang ketiga adalah pemilihan situasi. Kalau anak-anak kita terlihatnya masih belum tenang dirinya, masih capek, misalkan apalagi ngantuk begitu ya, atau masih dia masih banyak yang dipikirkan, itu jangan kita kasih masukan, ambiar gitu ya. Wes hilang semua gitu ya. Jadi apa yang kita kasih masukan ke anak kita nggak akan masuk, bahkan dia akan
sampai pada memori jangka pendek ya. Mungkin masuk memori jangka menengah itu sudah lumayan. Nah, biasanya hanya berlalu begitu saja. Nah, yang penting tadi Bapak Ibu, menyampaikan kalimat yang anak-anak itu merasa bisa diterima. Jangan malah yang tadi saya sampaikan ada di aspek celaan ya, misalkan kamu gitu gitu saja tidak bisa, gitu saja tidak sanggup. Maksudnya orang tua mungkin baik, memberi motivasi supaya ini bisa untuk mengubah perilaku dan sikap. Tetapi anak-anak cenderung mereka semakin mengajak emosinya itu semakin muncul begitu. Ya, jadi monggo Bapak Ibu yang tahu kondisi anaknya masing-masing untuk bisa mulai sekarang semakin memahami lagi anakku ini tipe bagaimana. Kalau kalimat seperti ini saya sampaikan seringnya tidak mau, bahkan saya malah yang kena efek negatifnya begitu ya. Nah, dan juga mohon komunikasi yang lebih efektif lagi disampaikan sebelum tidur ya, malam begitu. Itu karena apa? Karena memori jangka panjang manusia, terutama anak-anak itu akan terbuka sehingga apa yang kita sampaikan itu akan dia serap, akan dia respon dan masuk ke gudang memori jangka panjang kita, bahkan anak-anak begitu. Bisa dipahami Ibu? Ibu, Ya. terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan dari adik-adik di SMP Negeri 8 yang raise hand. Silakan. Silakan. Permisi Ibu, izin bertanya. Saya dari SMP. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yuko. Semisal Bu, saya di hari itu ada kegiatan sepulang sekolah hingga sore hari. Dan saya tidak izin kepada orang tua saya. Ternyata pulangnya itu hampir ba'da maghrib. Sesampainya ayah saya itu marah Bu. Kamu sekolah kok pulangnya sore, kebanyakan main di sekolah, ngapain aja? Setelah saya ada kegiatan OSIS, ayah saya bilang Bu, ngapain aja OSIS di sekolah kok sampai sore? Itu kira-kira gimana Bu? Cara saya memberitahu saya kalau sebenarnya saya itu ada kegiatan yang positif di sekolah dan tidak bermain sama. Terima kasih. Iya, waduh, yang seperti ini ya akhirnya. Halo Ibu cantik, Bu Guru BK SMP 8. Luar biasa ya, tetap mendampingi siswanya. Baik, lah itu. Iya, baik. Yang dari SMP 8, yang pertama adalah perlu, tapi kan sudah izin tadi ya. Sudah bagus, kamu sudah izin. Tidak hanya izin saja, tetapi sampaikan durasi waktunya. Saya hari ini, misalnya hari ini atau besok, misalnya izinnya sebelumnya gitu ya. Saya akan ada kegiatan OSIS Pak, Bu di sekolah. Jamnya sampaikan, jam sekian sampai sekian. Kalau perlu, pihak sekolah mungkin ya ini melalui di WA grup orang tua itu juga menyampaikan bahwa Ananda ini hari ini ada kegiatan seperti ini, itu alangkah baiknya lagi sehingga pihak sekolah itu menguatkan ya. Jadi Ananda sampai dengan apalagi pulangnya misalnya menjelang maghrib. Nah, kalau perlu kamu boleh memberikan nomor telepon gurumu atau pembimbing OSIS-nya siapa. Kalau seandainya orang tuamu itu masih ragu atau khawatir. Mohon untuk yang seperti ini jangan marah duluan ya anakku ya, karena orang tua juga punya hak untuk khawatir. Kalau tidak khawatir bukan orang tua yang baik ya, tentunya itu rasa sayangnya orang tua ya seperti itu, salah satunya melalui kekhawatiran. Biar tidak khawatir ya tadi itu ya yang Bu Ani sampaikan tujuannya untuk kegiatan apa, durasinya waktu, kemudian sekolah juga sebaiknya wali kelas ataupun di grup orang tua tentunya ada ya, grup-grup masing kelas itu sampaikan di sekolah sampai jam segini. Berikan nomor pembimbing, nomor WA pembimbing OSISmu. Jadi kalau ada sesuatu juga
enak menghubungi langsung ke pembimbingnya. Dan satu lagi anak-anak, kalau selesai ikut kegiatan langsung pulang. No mampir ya. Nah ini nih, anak-anak terkadang mampirnya ini loh dengan teman-temannya yang nanti beli es lah, mau beli apa, masih ngobrol dulu. Nah ini mungkin juga harus konsekuen dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan pada saat itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya bisa Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Adik Yeko tadi ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk materi serta e-sertifikat dapat diunduh pada link yang sama dengan link absensi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau raise hand dari Bapak Ibu yang lain? Nah, mungkin begini Bu Ani, kan dalam berkomunikasi itu kan tentunya terdapat hambatan yang bisa mengakibatkan proses komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, ini bagaimana nih caranya untuk menangani hambatan dalam berkomunikasi, terutama hambatan karena salah penafsiran terhadap apa yang disampaikan, kan biasanya seperti itu ya Bu ya. Kita ngomong apa, kadang-kadang orang itu menerimanya itu apa, sehingga terjadi salah tafsir sehingga akhirnya bisa menimbulkan suatu pertengkaran misalnya. Bagaimana Bu Ani? Ya. Dalam komunikasi efektif tentunya ada pesan yang diterima, ada pesan yang disampaikan. Maka sebaiknya yang memberi pesan itu juga dengan kalimat yang tidak bertele-tele, kalimat yang bisa dipahami oleh siapa yang sedang kita ajak bicara. Yang menerima pesan juga sebaiknya menjadi pendengar yang baik, karena menjadi pendengar yang baik itu akan mampu untuk mendengar setiap kalimat yang disampaikan oleh pemberi pesan dan memahami apa yang disampaikan oleh pemberi pesan itu sendiri. Jadi dua-duanya juga harus terlibat aktif sebagai komunikator yang tadi itu dan sebagai penerima pesan ya yang diajak berbicara. Nah, kalau terjadi misalkan yang menerima pesan itu tidak paham maksud yang disampaikan, yang menerima pesan itu berhak untuk bertanya. Jangan diam saja begitu. Nah, sampaikan, maaf kalau sudah selesai ya. Tadi sampean bilang begini, apa sih maksudnya? Saya tidak paham ya. Tidak apa-apa begitu. Jadi sehingga tidak salah penafsiran, bahkan nantinya akan berujung ada konflik yang terjadi kemudian. Benar-benar ada keterbukaan. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Ani atas jawabannya. Mungkin ada lagi penanya dari adik-adik atau dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya juga ingin bertanya Bu Ani, tapi ini agak di luar konteks keluarga karena ini lebih luas lagi untuk berkomunikasi di masyarakat. Jadi begini Bu Ani, kadang-kadang kan kita dalam bermasyarakat itu kan bertemunya itu dengan berbagai macam orang gitu. Kadang kita bertemu dengan teman-teman atau anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Kalau kita mau berkomunikasi dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus misalnya tunanetra atau tunarungu atau teman-teman yang Down syndrome atau yang lainnya, nah itu kita sebagai masyarakat umum yang jarang berkomunikasi dengan mereka seperti itu ya, kadang-kadang kan akhirnya kan kita bingung ya bagaimana untuk menyampaikan kepada mereka. Nah, ini bagaimana Bu Ani untuk mengatasi seperti dengan teman-teman atau adik-adik yang berkebutuhan khusus, tapi tanpa menyinggung perasaan
ketunaan mereka atau tanpa mengecilkan mereka, seperti itu Bu Ani. Baik, anak berkebutuhan khusus itu tentunya ada masing-masing ini ya, apa namanya, karakter sendiri-sendiri, baik itu sebagai individu ataupun ketunaan mereka juga akan banyak macamnya. Kecuali tunarungu, kemudian tunawicara, tentunya itu kalau tunarungu dia masih kalau dia tidak ganda, hanya tunarungu saja dia bisa melihat, tetapi dia tidak bisa mendengar. Nah, untuk yang seperti ini sebaiknya, tapi tidak wajib ya, karena memang tidak semua orang untuk menguasai bahasa komunikasi dengan simbol ya, biasanya begitu. Mereka lebih bisa memahami dengan bahasa simbol. Yang kita juga sebagai masyarakat umum tidak semuanya juga terlatih untuk itu. Maka dengan bahasa simbol yang paling sederhana tentunya itu yang bisa kita sampaikan, yang semudah kita bisa lakukan. Kalau kita itu tidak terlatih, kalau kita terlatih sih itu lain masalah lagi gitu. Kalau kita tidak terlatih, maka dengan bahasa simbol yang sangat sederhana, yang mereka yang masih yang hanya tunarungu itu bisa memahami yang apa kita maksud. Tetapi lebih mendasar lagi di luar itu, ini untuk semua ketunaan yang ada, kecuali tunanetra yang tidak bisa melihat kita, maka yang pertama adalah minat kita dulu untuk berniat baik untuk berkomunikasi mereka itu harus kita tunjukkan. Karena untuk teman-teman kita yang spesial di luar sana itu sangat peka ketika ada orang lain di depan dia yang tidak punya itikat baik ya, itu mereka juga sensitif dengan itu dan mereka paham itu, dan jangan salahkan kalau mereka akan menolak kita gitu. Nah, itu semua untuk semua anak-anak berkebutuhan khusus yang tadi saya sampaikan di luar yang tunanetra begitu. Kalau yang tunanetra dan ini tidak ganda yang masih bisa mendengar, maka suara kita itu di dalam berkomunikasi harus jelas artikulasinya. A, I, U, E, O. Jangan hanya menyampaikan dengan nada yang cepat dan yang vokal itu A, I, U, E, O-nya tidak jelas. Nah, itu untuk teman-teman di luar sana yang berkebutuhan khusus yang tunanetra, yang panca inderanya yang mendengar itu yang menjadi satu mereka yang lebih untuk diutamakan di dalam mendengar kalimat kita. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi tunarungu melalui simbol yang seminim mungkin, yang sesederhana mungkin yang kita bisa untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, kalau yang misalkan ketunaan lainnya, yang grahita saya kira tidak masalah. Grahita itu yang tidak ganda itu bisa mendengar kita berbicara, hanya pemakaian kalimatnya yang tidak terlalu yang tidak terlalu artinya itu terlalu tingkat kesulitannya untuk memahaminya tidak terlalu tinggi ya, untuk yang teman-teman kita yang ABK yang grahita. Nah, kalau yang misalkan autis, misalkan itu berkomunikasinya adalah kita bisa untuk mengajak mereka untuk tenang, untuk memperhatikan kita dulu. Karena kita tahu untuk kontak sosialnya mereka kan memang tidak setinggi kita ya, tidak untuk yang lainnya gitu. Jadi memang ketenangan untuk anak autis itu perlu kita perhatikan dulu, baru kita sampaikan apa maksud kita. Dan jangan dengan kalimat yang panjang, karena mereka risih ya, karena kontak sosialnya juga terbatas. Kalau kita kalimatnya panjang, mereka juga akan tidak berkenan gitu. Kalau anak yang ADHD dengan yang tingkat aktivitasnya mungkin lebih tinggi dibandingkan yang lain, sama dengan anak autis, ya kita bisa membuat mereka tenang dulu, baru menyampaikan maksud kita. Walaupun tidak sesederhana pada anak autis di dalam memahami kalimat yang kita sampaikan. Jadi intinya, untuk menghadapi teman-teman kita yang spesial, kita sendiri harus memahami lebih dahulu ya. Jangan hanya mementingkan apa yang kita inginkan untuk berkomunikasi, sedangkan mereka punya karakter sendiri-sendiri setiap ketunaan yang mereka miliki. Tapi secara umum
kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi kepada mereka adalah sesuatu yang bukan luar biasa lagi, tapi luar biasa ya untuk kita, karena mereka juga patut kita apresiasi, mereka patut untuk kita hargai keberadaannya di tengah-tengah kita. Apalagi Kota Probolinggo adalah kota ramah anak, gitu Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Ani atas jawabannya. Mungkin nanti jawabannya dari Bu Ani bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian dalam menghadapi berbagai macam karakter, berbagai macam orang ya di masyarakat yang luas. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari adik-adik atau Bapak Ibu sekalian sebelum kami tutup untuk kegiatan hari ini. Tidak ada, nggih? Baik, terima kasih banyak Bu Ani atas materi pada hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kita harus mengakhiri kegiatan kali ini. Namun sebelum berakhir, mohon izin Ibu untuk memberikan closing statement pada kegiatan hari ini. Silakan Ibu. Ya, baik. Untuk menjadikan komunikasi efektif bisa terjaga di dalam keluarga kita, maka masing-masing anggota keluarga tidak terkecuali orang tua dan anak-anak, ataupun kalau ada anggota yang lain dalam keluarga kita, adalah bagaimana diri sendiri dulu memahami konteks atau karakter dari masing-masing individu yang ada di dalam keluarga kita, kemudian pilihan kata apa yang pas untuk kita sampaikan, dan empati harus kita lebih tumbuh kembangkan setiap hari, sehingga menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia setiap hari, dan akhirnya apapun masalah yang dirasakan oleh masing-masing keluarga kita akan bisa terselesaikan dengan baik. Selamat untuk menjadikan komunikasi efektif dalam keluarga kita sehari-hari menjadi sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ani atas materinya dan semoga materi yang disampaikan oleh Bu Ani dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah adik-adik sekalian, apabila tadi tertinggal atau terlambat mengikuti kegiatan Caring Ketsi pada hari ini, dapat melihat di siaran ulang di channel YouTube Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, atau mungkin ada materi-materi yang lain yang belum sempat melihatnya di Caring Ketsi seri-seri sebelumnya, silakan berkunjung di channel YouTube Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu dan serta adik-adik pada kegiatan Caring Ketsi seri kelima kali ini. Sebelum saya tutup, ada quotes yang ingin saya sampaikan, yaitu kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Penting untuk memastikan bahwa berbicara satu sama lain dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara yang melukai. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di seri Caring Ketsi selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.